Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari Tweet X yang berjudul Gak Sengaja Lihat Sosok Putih. Nah, cerita ini ditulis oleh akun bernama Barakuda 2710. Ini adalah cerita horornya sewaktu di kosan kerja dulu. Cukup serem sih, jadi tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Ya, seperti malam-malam biasanya, aku pulang kerja sekitar jam 9-10 malam. Kalau nggak molor, cuma urusan hitung-hitungan uang. Tapi untungnya bisa pulang lebih cepat, karena udah nyicil dari jam 8. Waktu pulang pun datang tuh semua karyawan, fokus ke tugasnya. Browsing masing-masing di outlet, begitu juga dengan aku. Sampai tiba waktunya, kita semua finger absen buat laporan pulang. Seperti biasanya juga, pulang jalan kaki sama teman-teman yang satu arah kos. Oh iya, kebetulan tempat kerjaku dulu dekat sama kosanku, jadi bisa ditempuh lewat jalan kaki. Ya kira-kira jalan kaki dari tempat kerja ke kos kurang lebih 10-15 menit lah. Sesampai di kosan, seperti biasanya langsung cepat-cepat mandi nih, dan bersih-bersih. Setelah itu ganti baju dan makan, padahal sih di outro udah makan banyak. Maklum, aku perutnya kayak karet, alias laparan. Setelah beres semuanya seperti biasa, rebahan dulu di kasur, sambil main ponsel lihat YouTube, play musik, dan waktu pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Oh iya lupa, aku ada kebiasaan buruk kalau bisa melek lebih di atas jam 12 malam. Dan itu bahkan insomnia. Kebetulan malam itu gak tahu kenapa, gak pengen tidur aja, mata rasanya fresh banget. Padahal badan wis udah capek, karena seharian kerja. Saking asiknya main ponsel, aku sampai gak sadar waktu sudah menunjukkan pukul jam setengah 12 malam atau 00:20 WIB. Tapi mata ini masih belum pengen tidur sama sekali. Dari posisi rebahan, ganti lagi posisi duduk sambil senderan. Masih aja gak tidur-tidur. Akhirnya aku inisiatif buat ambil handset dan dengerin musik. Musik-musik semacam relaksasi ASMR gitu, biar bisa tidur nyenyak. Aku pun play musik pakai headset, dengar volume yang cukup lumayan keras. Karena emang di luar udah sepi, jadi ya biar rame aja nih di telingaku. Pas sedang asik-asiknya dengerin musik, tiba-tiba aku dengar seperti ada yang buka pagar kos. Pagar kosku ini kalau digeser suaranya itu berisik banget, jadi kalaupun pakai headset, itu pasti bakal kedengeran. Ya saat itu aku cuek aja sih, pikirku ya mungkin itu bapak kos. Soalnya beberapa hari di kosan, ada kendala di tandon. Setelah aku dengar suara orang ngetuk pagar kosku, aku agak ngelirik di bagian koran jendela kamarku. Kalaupun ada orang lewat, pasti bakal kelihatan tuh di situ. Dan bener, ada orang lewat dengan warna pakaian putih. Aku pun gak langsung negative thinking, tetap mikir yang baik-baiknya aja gitu. Mungkin bapak kos tuh, pakai baju koko. Isi pikiranku saat itu. Aku tunggu-tunggu arah baliknya sambil iseng tuh, rada kepo gitu, ngelirik lagi ke celah-celah jendela. Sekitar 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya 15 menit nih. Mulailah, hati sama pikiranku gak enak. Dalam hati ya, kok lama sih itu gak balik-balik si bapak kos. Karena aku orangnya agak nekatan ya, dan dikit penasaran. Bangunlah aku dari kasur, sambil melepas headset, dan lalu buka pintu kamar. Sontak, aku di sana kaget. Ternyata pagar kosku itu tertutup dengan rapat. Gak ada bekas dibuka sama sekali. Ya namanya aja aku masih kepo, aku masih nekat tuh keluar kamar sambil jalan. Aku pun menuju lorong yang ada tandon yang begitu gelap gulita, tanda penerangan. Dan kalian tahu nggak apa yang aku lihat? Di sana nggak ada siapapun. Dengan santainya, aku jalan balik tuh ke kamar lagi, masuk dan lalu kunci pintu kamar. Nah baliklah lagi aku baring di kasur sambil mikir, terus yang lewat tadi putih siapa ya? Aku pun mikir keras, itu beneran bapak kos atau apa? Kamu pak kos? Tapi pagar kok masih ketutup rapat ya? Gak ada bekas dibuka sama sekali. Kan aneh gitu, tanpa sadar ya. Waktu pun saat itu udah menunjukkan pukul 2:30 subuh. Dan udah mendekati sekitar jam 3 pagi lah dini hari. Berhubung besoknya aku kerja lagi ya. Aku paksa buat merem, tapi masih tetap kepikiran terus tuh soal barusan yang aku alami. Keesokan paginya, aku niatnya mau cerita ke bapak kos. Tapi takut, nanti orangnya tersinggung atau keluarganya malah pada parnoan gitu.
soal pengalamanku semalaman. Ya udahlah, jadinya aku pendem aja. Tapi semenjak kejadian itu, aku tetap biasa aja sih. Yang lucunya lagi ya, pas aku main ke kos temanku itu, saat itu kan lagi kumpul rame tuh. Bisa-bisanya dari sekian anak, cuma aku aja nih yang dikasih lihat. Nah, nextnya kalau kalian penasaran, aku bakal ceritain soal Om Bobo di kos temanku itu. By the way, kosku ini cuma selisih beberapa meter dari kuburan. Kalau menurut kalian gimana nih tentang cerita yang satu ini? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini aja ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru dari YouTube channel ini. Sampai di sini aja ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.